Oke, selamat ketemu kembali. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang vektor bagian akhir di vektor ini. Yaitu kita membahas bagaimana vektor tadi itu bisa digunakan dalam sebuah pergerakan. Nah, yang sering kita ketemukan dalam meteorologi itu biasanya divergensi dan curl. Nah, vektor divergensi. Jadi, divergensi dari sebuah vektor. Divergensi dari sebuah vektor pada fungsi f itu dinyatakan atau vektor f ini disimbolkan dengan div f yang didefinisikan sebagai berikut. Jadi kita definisikan dulu f. F itu merupakan sebuah vektor ya, F1i, F2i, F2j, dan F3k. Nah, div F itu ini del vektor del dot F. Nah, del kita masukkan I do per dx, J do per dy, plus K do per dy, dz. Nah, sedangkan ini F-nya ini berarti F1i dan seterusnya. Nah, sehingga divergensi F atau div F itu sama dengan do Fi dx, do F2 dy, do F3 dz. Ini adalah div F. Nah, kita bisa melihat div F itu adalah fungsi skalar. Jadi ini sudah tidak ada IJK. Ini untuk divergensi sebuah fungsi, divergensi sebuah vektor. Nah, interpretasi dari divergensi ini, misalkan ada sebuah fluida yang mengalir, misalkan juga ada di sini paralleloparallel, jadi sebuah sebuah box lah. Jadi dia itu sebuah volume, sebuah benda yang dibatasi oleh garis-garis yang paralel, baik sumbu X, Y maupun Z. Bentuknya box ini. Dengan dimensi dx, dy, dz ini kecil sekali. Lalu arah sumbunya adalah x, y, z. Misalkan kecepatannya adalah vxi, vyj, vzk adalah kecepatan pada titik P. Jadi misalkan titik sembarang titik P. Jadi massa aliran yang mengalir melalui melalui permukaan atau melalui phase ABCD, jadi sebuah jadi kalau volume kan berarti ada mukanya duluan ya. Nah, itu yang kena duluan. Jadi sini ABCD, jadi mengalirnya ke kanan. Itu adalah kecepatan. Jadi massa adalah kecepatan dikali dengan area. Jadi kecepatan itu misalkan saya pakai meter per second. Lalu area adalah meter kuadrat. Kan? Massa. Jadi sini adalah volume kali dy dx. Jadi lebih tepatnya bukan ini ya, lebih tepatnya adalah rho, massa. Kecepatan dikali area yang menghadapi ini kuadrat. Jadi nanti kita dapatkan adalah massa per satuan waktu yang melewati di area tertentu, kira-kira begitu, seperti flux. Nah, massa fluida yang flowing out across PQRS, jadi ini massa masuk, ini massa keluar, itu adalah Vx untuk sumbu X ya. Vx ini adalah X plus dx. Jadi ini X-nya di sini, berarti dx-nya di sini. Lalu dz-nya itu bagian kecil, sehingga kita dapatkan Vx ditambah do Vx do x dx dy dx. Nah, net decrease in mass ini adalah parallel point yang berkaitan dengan aliran pada sumbu X per unit waktu. Jadi massa yang mengalir per unit waktu pada sumbu X saja. Nah,
Kita bisa selesaikan, kita kalikan ya, kita dapatkan Vx dy dx ini dikurang Vx plus do x. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah minus. Nah, minus artinya apa? Massa untuk yang meninggalkan tadi, massa net decrease in massa ini dikotakan ini berkurang menjadi perubahan terhadap x yang kecil ini dy dx dz. Nah, dengan cara yang sama kita bisa mendapatkan untuk y dan untuk z. Ingat ini tandanya negatif, itu hanya merupakan berkurang, bertambah gitu. Nah, sehingga totalnya adalah do x, do z, dz, do vy, do y, do vz, dz, dx, dy, dz. Nah, sehingga rata-rata hilangnya ini, ya ini, saya kira hilangnya ini ya. Nah, sehingga ini sama dengan I do per dx ditambah J per dx, kita dapatkan hasilnya adalah div V. Nah, jika fluida itu adalah kompresibel artinya bisa dikompresi, maka tidak ada massa yang hilang di sebuah kotakan dari pergerakan fluida tadi. Jadi fluidanya itu tidak berubah-ubah, sehingga div V-nya itu 0. Nah, V ini disebut solenoidal vector function. Nah, persamaan satu ini, div V ini dinamakan persamaan continuity. Jadi tidak ada massa yang hilang, volume yang hilang. Di volume yang hilang itu tidak ada. Atau hukum konservasi massa. Nah, ini misalkan contohnya, jika vektor V ini adalah X I ditambah YJ tambah ZK dibagi X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat di akar, carilah nilai dari div V. Nah, jika kita dapatkan V-nya ini, maka div V-nya Anda dikalikan dengan ini ya. Div itu artinya Anda kalikan dengan ini. Nanti kita dapatkan do X do Y do Z, kita dapatkan nilainya adalah yang ini ya. Nih. Nah, sehingga kita dapat turunkan satu-satu ini, Anda nanti akan dapatkan nilainya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat akar ditambah X plus ini akar dan seterusnya, sehingga penjabarannya menjadi X2 dibagi akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Jadi di sini yang sulit adalah bagaimana Anda menurunkan ini terhadap X, turunkan ini terhadap Y, turunkan ini terhadap Z. Contoh 2. Jika U adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat dan R bar itu sama dengan X, Y, Z, Z, carilah div UR. Div UR dengan menggunakan suku U. Nah, div UR ini sama dengan, artinya div itu ini, UR-nya ini, ya kan, R-nya ini. Nah, Anda kalikan dulu ini, kalikan dulu untuk R-nya, U dan R-nya Anda kalikan dengan ini, lalu dapatnya suku yang panjang ini ya, kita satu-satu di sini. Lalu setelah itu, karena ini sudah merupakan satu kesatuan, karena perkalian skalar kan yang ini, kalau I, temannya I kan berarti nggak ada ya, berarti Anda tinggal mengalihkan ini saja. Nah, kita dapatkan yang pertama ini, lalu yang kedua ini, yang ketiga adalah ini, jadi I-nya hilang, J-nya hilang, dan seterusnya. Lalu kita tinggal turunkan saja, lalu kita tambahkan, kita manipulasi, kita dapatkan 5U kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Ini kan U. Jadi sama dengan 5U. Oke, kita langsung ke core. Nah, selain divergensi, maka di sana ada core.
Nah, KUR ini kalau tadi divergensi adalah perkalian dengan sebuah vektor dengan skalarnya, skalar. Jadi kalau KUR ini adalah dia cross ya, del cross F. Nah, F ini sama, lalu del itu sama, lalu perkaliannya cross. Nah, ingat perkalian cross berarti kita membuat determinan sebuah matriks IJK, ini turunannya, ini fungsinya. Nah, kul F adalah sebuah vektor ya. Nah, arti dari makna dari kul. Misalkan kita mengetahui V ini adalah omega cross R, di mana omega adalah kecepatan sudut, V ini adalah kecepatan linier, R itu adalah posisi vektor terhadap sebuah titik. Nah, kalau di SMA kan R-nya itu selalu tetap, ya, tapi pada dasarnya R-nya itu tidak tetap. R itu adalah, kalau kita bendanya seperti ini, jadi jaraknya itu selalu berubah-berubah kan, terhadap titik-titik massa yang ada di sini. Nah, kalau dalam vektor, omega ini sama dengan omega 1i, berarti ada J-nya, R juga sama, ada IJK. Sehingga kul terhadap V ini, kul itu artinya del cross V, ini sama dengan del cross, jadi perkaliannya ada 2 kali. Jadi Anda masukkan, yang ini adalah fungsi seperti ini kan, karena dia vektor berarti ada i-nya. Z K. Nah, sehingga kita masukkan, ini masih tetap ya, ini nanti saja. Lalu yang ini adalah IJK, lalu kita tinggal ganti ini saja. Lalu disederhanakan, kita dapatkan IJK, lalu ini adalah omega Z, omega 2Z dikurang omega 3Y, dan omega 3X dikurang omega 1Z, lalu omega 1Y dikurang omega 2Z. Nah, sehingga kita dapatkan nilai dari kulnya itu adalah ini, 2 omega. Nah, kul V sama dengan 2 omega, yang menunjukkan bahwa kul vektor bidang vektor itu berkaitan dengan sifat-sifat rotasi dari medan vektor, dan menjustify itu membenarkan nama rotasi yang digunakan untuk kul. Jadi kalau kita biasa menggunakan gerak rotasi, maka Anda harus memahami tentang perkalian dengan kul ini. Nah, jika nilainya itu 0, misalkan ini 0, ini artinya dia tidak berotasi atau irasional. Nah, dalam fluida itu ada asumsi fluidanya itu tidak ikut berotasi. Ingat, kalau fluida alir mengalir, itu kan sebenarnya posisi dari partikel-partikel itu kan bisa berubah. Nah, berubahnya itu tadi, apakah dia hanya gerak translasi, apakah dia juga gerak translasi sekaligus rotasi. Nah, makanya dalam pemodelan fluida biasanya ada yang namanya dianggap irrotasional, artinya fluida tadi itu partikelnya itu tidak ikut berputar, kira-kira gitu. Ini contohnya, carilah divergensi dan kul dari fungsi V ini. Fungsi V-nya adalah X, Y, Z, I, 3X kuadrat Y, Z, X, Z kuadrat min Y kuadrat Z, K di titik 2, min 1, 1. Di sini V-nya ini. Lalu kalau kita cari divergensinya, div V ya, ini sama dengan X, Y, Z, kita masukkan. Nilainya kita dapatkan ini, YZ tambah 3X kuadrat tambah 2XZ dikurang Y kuadrat. Ini kita dapatkan nilainya 14 di titik ini. Lalu kalau kul, maka Anda masukkan IJK do X, lalu ini masukkan, ya kan,
Nah, fungsinya lalu kita dapatkan nilainya ini, sebuah vektor. Nah, jika dia di titik 2 min 1, 1, maka tinggal Anda masukkan dapatnya vektor ini. Ini adalah contoh penggunaan goal. Ini ini contoh yang lain lagi. Carilah nilai goal dari fungsi yang ada di soal yang ada di slide. Nah, Anda tinggal masukkan lagi ya. Jadi ini IJK, lalu ini Anda masukkan apa namanya UX saja, Y saja, sama Z saja. Lalu Anda kalikan karena dia determinan ya, sekali silang apa namanya saling diagonal, maka kita dapatkan ternyata nilainya 0. Artinya apa? Artinya nilai V ini itu irrotasional. Oke, ini contoh yang lain lagi. Anda bisa lihat, ini suruh membuktikan bahwa keduanya itu adalah solenoidal dan irrasional. Jadi kita membuktikan apakah apa namanya memenuhi konservasi massa atau solenoidal, apa namanya perkalian dengan delnya ini dengan divergensinya sama dengan 0, yang tentunya disuruh membuktikan bahwa ini nilai vektor ini itu juga tidak berputar atau irasional. Dan ini di sini sudah dikalikan hasilnya 0 untuk del divergensinya, sedangkan yang goalnya itu ternyata juga 0, sehingga F itu irasional dan solenoidal. Artinya dia tidak berputar, tidak berotasi, dan masanya tetap ya. Oke, sampai di sini dulu penggunaan sampai di divergensi dan goal ini. Oke, sampai ketemu kembali di pokok pembahasan selanjutnya.